Banyak orang yang bertanya bagaimana pengikut Kristus bisa menaklukkan jantung Kaisar Romawi. Banyak orang yang bertanya bagaimana pengikut Kristus bisa menaklukkan jantung kekaisaran Romawi. Ini pertanyaan yang luar biasa. Mereka pikir bahwa pengikut Kristus pada abad-abad kedua dan ketiga itu mempunyai pasukan yang luar biasa. Pada episode yang lalu saya mengatakan bahwa umat Kristen tertindas oleh orang-orang Yahudi sendiri yang masih berseberangan dengan kekristenan. Pada waktu itu orang Kristen dianggap bidat dan mereka mengejar membunuh orang Kristen. Lalu orang-orang Romawi, pasukan Romawi ya, terus mengejar orang Kristen karena menjadi ancaman bagi kekaisaran Romawi. Sehingga orang Kristen dikejar, dibunuh, ya, dibasmi di mana-mana, pimpinannya dihukum, ya, dihukum mati dan lain sebagainya. Ke-12 rasul itu juga dibunuh, ya. Ada yang dipancung, ada yang digantung, ada yang disalib terbalik seperti Petrus. Hanya Yohanes yang mengalami hidup, ya, karena ada rencana Tuhan baginya. Tetapi mereka mengalami penderitaan ratusan tahun. Sampai dengan tahun 300-an sedikit ya, baru mereka mengalami kedamaian. Dan pertanyaannya adalah bagaimana umat Kristen ya, orang-orang Kristen bisa menaklukkan jantung kekaisaran Romawi tanpa apa? Tanpa pasukan ya. Kalau kita lihat bahwa banyak ya kerajaan-kerajaan baru termasuk kerajaan Islam menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya dan mewartakan agamanya dengan pedang ya. Setelah mereka menaklukkan kerajaan itu, mereka menyebarkan agama Islam ya. Banyak terjadi itu abad setelah abad ke-7, 8, 9, 10 ya. Tetapi kekristenan mengalami penganiayaan yang luar biasa dan mereka boleh menaklukkan kerajaan Romawi, jantung Romawi tanpa pedang. Bagaimana terjadinya? Saya akan menyampaikan kepada Anda beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Ini penting ya. Untuk Anda, mungkin Anda belum tahu ya dan masih bingung, apalagi Anda yang masih menentang kekristenan. Mereka mengatakan bahwa Romawi itu Kristen. Ya betul, tetapi abad pertama, 2, 3 itu mereka adalah musuh daripada Kristen. Jadi kekristenan sekali lagi menghancurkan ya, mengalahkan pasukan Romawi, ya, mengalahkan jantung pertahanan Romawi, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang, tetapi dengan mujizat ya, luar biasa. Oke, kita akan lihat beberapa catatan yang boleh kita baca ya. Saya akan baca bagi Anda bahwa Kaisar Romawi yang namanya Konstantinus Agung menjadi seorang Kristen itu pada abad keempat Masehi. Ya, tahun 300-an ya. Sebelum Masehi. Sesudah Masehi. Tepatnya setelah ia berkuasa pada tahun 306 Masehi. Namun tanggal pastinya tidak diketahui dengan jelas. Ada beberapa peristiwa penting yang menandai pergeseran ya. Jadi ada terjadi pergeseran-pergeseran dan kita bisa mengetahui bagaimana awal mulanya Konstantin itu menjadi Kristen. Yang pertama adalah pertempuran jembatan Milvian ya. Jadi sekali lagi pertempuran jembatan Milvian itu tahun 312 Masehi. Konstantinus dilaporkan melihat visi salib bercahaya di langit dengan tulisan In hoc signo vinces, atau dalam tanda ini engkau akan menang. Jadi dia mendapatkan visi dari tulisan itu. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menempatkan simbol salib
diperisai mereka dan memenangkan pertempuran. Ternyata salib itu betul-betul diimani akan memenangkan pertempuran. Jadi bukan karena mereka pasukan Kristen, tidak. Karena simbol salib ini yang dipercayai. Waktu itu dia belum menjadi Kristen ya. Lalu digunakan, lalu dia memenangkan pertempuran. Lalu berikutnya adalah tahun 313 Masehi, Edik Milan, Konstantin mengeluarkan edik yang memberikan kebebasan beragama di seluruh kekaisaran, termasuk agama Kristen. Ini menandai akhir penganiayaan terhadap umat Kristen. Jadi setelah kemenangan itu, maka tahun 313, Konstantin mengeluarkan dekret. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dekret untuk menyatakan bahwa kekristenan itu layak untuk hidup di negara di Kekaisaran Romawi, bahkan menjadikan agama negara. Lalu Konstantin dibaptis menjelang akhir hidupnya pada tahun 337 oleh Uskup Eusebius dari Nikmodea. Nah, ini luar biasa sekali bahwa setelah kemenangan itu Konstantin menjadikan ini menjadi Kristen, menjadi agama negara, dan banyak yang dibaptis. Perlu dicatat bahwa motivasi Konstantinus untuk menjadi Kristen masih diperdebatkan oleh para sejarawan ya. Walaupun sekarang ini masih diperdebatkan, beberapa berpendapat bahwa ia memiliki keyakinan tulus, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah strategis untuk menyatukan kekaisaran. Ya, Konstantinus memainkan peran penting dalam sejarah kekristenan dan dianggap sebagai salah satu kaisar Romawi yang paling berpengaruh. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kekristenan hadir di dalam wilayah kekaisaran Romawi bukan karena pedang. Bukan karena pedang oleh pengikut-pengikutnya, tetapi karena ada mujizat. Salib. Ternyata salib yang dianggap hina bagi mereka yang tidak percaya, tetapi Konstantin yang bukan orang Yahudi, yang tidak percaya kepada Allah Israel, yang tidak percaya kepada Sang Mesias, waktu itu dia diberikan visi bahwa dengan salib pasti ada kemenangan, dan dia memenangkan pertarungan yang luar biasa, yaitu di pertarungan di jembatan Milvian ya pada tahun 312 Masehi. Jadi seperti itu. Anda percaya atau tidak? Saya yakin Anda harus terus belajar, memahami dengan benar siapakah Sang Mesias itu yang disalib, lalu mati, bangkit, dan naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.